ada anjuran supaya kita menjaga makanan minuman berikutnya selama 40 hari dari yang haram. Jadi 40 hari. Pokoknya kalau yang haram benar-benar dijauhi, kemudian bertaubat kepada Allah, maka pengaruh-pengaruh makanan buruk itu atau makanan yang haram itu akan terhenti. Nah, setelah itu kita jaga terus, jangan sampai makanan minuman bersumber dari yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita nerasaken ngaosipun sakmenika babipun tentang orang yang celaka. Okay. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, he Ali, walis syakiyi, lan iku tetep kedue wong kang cilaka, salasu alamatin, iku ana telu pira-pira tetenger. Kutul harami, nomor setunggal kutul harami, inggih menika dahar saking barang-barang kang haram. Wajtinabul alimi, ingkang nomor kalih ngedoi wong kang alim. Wassolatuhu liwahdihi, lan salate dipun lampahi kanthi ijen, boten purun jamaah. Nah, iki nggih. Jadi ada 3 tandanya orang-orang yang celaka. Yang pertama adalah makanan pokoknya bersumber dari yang haram. Yang kedua menjauhi ulama. Yang ketiga melakukan sholat secara sendiri, tidak mau berjamaah. Keterangan yang pertama, kutul harami, makanan pokok, kebutuhan pokok bersumber dari yang haram. Itu merupakan suatu kecelakaan yang besar, karena dari makanan yang haram ini akan menimbulkan hal-hal yang buruk lainnya. Makanan yang haram ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu bisa mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Man akalal haroma, barang siapa mengonsumsi makanan haram, asot jawarihuhu, ya, maka anggota tubuhnya akan bergerak, ya, untuk berbuat maksiat. Sa'a am aba, baik dia itu menyadari ataupun tidak, baik dia berkeinginan atau tidak. Ya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjauhkan diri dari sumber-sumber makanan yang haram.
karena berakibat dorongan untuk berbuat kemaksiatan akan menjadi besar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halalan thayyiban. Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang bersumber dari bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Ya, ini sangat penting sekali karena kalau makanannya sudah bersumber dari yang haram, maka dorongan untuk berbuat buruk, kemaksiatan akan menjadi besar. Sebaliknya, dorongan untuk berbuat baik sangat kecil. Nomor kalih menawi tiyang menika makanannya bersumber dari yang haram, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak mudah diterima. Pernah ada seseorang berdoa sangat panjang doanya, kemudian bajunya itu karena lamanya berdoa sampai terkena debu, rambutnya kusut karena dia memperpanjang doa. Maka Rasulullah menyampaikan doa orang itu tidak diterima karena dia ada makan dari makanan yang haram, berpakaian dari sumber yang haram. Jadi kalau kita ingin doa-doa kita diijabah Allah, mari kita berusaha menjauhi sumber makanan yang haram. Kalau kita ingin doa-doa kita diijabah, boleh kita minta tolong pada orang-orang soleh yang bisa menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, sehingga doanya akan makbul. Orang yang makan makanan haram yang ketiga ini, itu bisa mengganggu kesehatannya. Sesuatu yang dilarang Allah pasti berakibat buruk. Makanan yang haram ini juga akan berakibat terhadap kesehatan kita, mengganggu tubuh kita, sehingga ini harus dijauhi. Ya. Kemudian juga makanan yang haram ini, kalau darah daging yang ada di tubuh kita bersumber dari yang haram, kata Rasulullah, fannaru aula biha, maka neraka lebih layak menjadi tempatnya. Maka sangat serius sekali untuk makanan ini, mari kita menjaganya agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Ya. Kemudian juga dari makanan yang buruk, yang haram ini bisa merusak keturunan. Makanan, minuman yang kita konsumsi bisa menjadi sumber-sumber yang akan terciptanya generasi dari kita. Kan nutfah, air mani, sperma, ovum itu bersumber dari makanan-makanan. Kalau makanan yang dikonsumsi ini haram, maka keharaman itu akan terus berpengaruh kepada generasi berikutnya, sehingga keturunan itu bisa rusak disebabkan karena makanan yang haram. Kita pernah mendengar kisahnya Pak Idris. Pak Idris itu bapaknya Imam Syafi'i. Ini sangat wirai, hati-hati sekali. Tidak boleh Imam Syafi'i yang masih bayi ini disusukan oleh orang lain yang belum jelas sumber makanan yang mereka konsumsi. Maka ketika disusukan oleh orang lain, setelah Pak Idris ini datang tahu Imam Syafi'i yang masih bayi disusukan orang lain, langsung dijungkir balik, diurut perutnya, dikeluarkan air susu itu. Karena khawatir perempuan ini tidak bisa menjaga makanan minuman yang haram. Ya. Akhirnya bagaimana? Kita melihat dalam suatu biografi Imam Asy-Syafi'i, piyambakipun usia 4 tahun sampai 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 15 tahun sudah menjadi mufti, memberikan fatwa.
dalam ketentuan hukum. Ini luar biasa, cerdas, ahli ibadah, ya, alim. Nah, ini antara lain orang tuanya sangat berhati-hati dari makanan minuman yang haram, ya. Kemudian yang terakhir, minimal ini ada 6 niki nggih. Tiyang ingkang makanan pokokipun sumber saking haram itu akan mengalami kesulitan di dalam beribadah secara khusyuk, ya. Segala teknik telah dilakukan, tapi belum juga bisa menjadi khusyuk, baik dalam berzikir, membaca Al-Quran, sholat, maupun yang lain. Itu karena ya dalam sekujur tubuhnya mengalir darah dari sumber yang haram. Lalu bagaimana kalau ini sudah terlanjur? Ada anjuran supaya kita menjaga makanan minuman berikutnya selama 40 hari dari yang haram. Jadi 40 hari. Pokoknya kalau yang haram benar-benar dijauhi, kemudian bertaubat kepada Allah, maka pengaruh-pengaruh makanan buruk itu atau makanan yang haram itu akan terhenti. Nah, setelah itu kita jaga terus, jangan sampai makanan minuman bersumber dari yang haram. Niki nomor setunggal ya. Lajeng nomor kali, ya, nomor 2 menjauhi orang alim. Orang alim dengan banyak ilmu yang dimiliki, ilmu itu dalam ajaran Islam dianggap sebagai cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang alim diibaratkan sebagai lampu, lentera yang menerangi kegelapan. Jadi orang-orang alim dimanapun berada, dia ibarat lampu yang terang. Kalau ilmunya sangat banyak, maka mungkin daya jangkauan dari penerangan itu bisa lebih luas. Kalau ilmunya sedang, dia pun menerangi sekitar, ya. Itulah orang alim menerangi lingkungan. Maka kalau kita menjauh dari orang-orang yang alim, kita tidak lagi bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan dan mana yang akan membuat celaka. Maka ya, penerangan di kegelapan itu sangat penting. Kalau tidak ada penerangan, seseorang akan mudah tersesat. Maka jangan sampai kita jauh dari para ulama untuk mendapatkan nasihat-nasihatnya. Bagaimana kalau jauh dengan ulama? Yang pertama akan hilang keberkahan, ya, karena tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang memberikan peringatan-peringatan, wasiat-wasiat, maka dia akan jauh dari kebenaran, sehingga jauh pula dari keberkahan. Nah, ini nomor setunggal nih. Nah, orang alim itu banyak, nih. Di Kaliwungu, di daerah kita Kendal ini banyak. Baik secara langsung maupun tidak, mari kita pertautkan diri kita dengan orang-orang yang alim. Baik yang masih hidup terutama maupun yang sudah wafat. Senangnya kita kepada orang alim meskipun sudah wafat, pertanda kita senang dengan ilmunya, senang dengan cahaya yang timbul darinya, dan itu akan memberikan manfaat berupa keberkahan. Nomor kali, nek kula panjenengan tebih saking para alim, ini kita akan mendapatkan idola pemimpin yang buruk, ya. Kalau kita tidak mengidolakan, tidak mengisi ketokohan yang kita cintai kepada orang-orang alim, maka yang mengisi adalah tokoh idola yang tidak baik, ya. Maka ini sangat dianjurkan Rasul. Kalau seseorang bepergian sendirian, bisa jadi dia akan diganggu oleh syaitan. Kalau 2 orang ini masih juga, tapi kalau 3 orang ini tidak akan mendapat gangguan dari syaitan. Maksudnya apa ini? Ya, kalau 3 orang di antara 3 itu pasti ada yang memimpin, karena dianjurkan dalam bepergian jika ada 3 orang, 1 diangkatlah sebagai pemimpin.
Lah nek pemimpin ini tiange alim, sae pasti akan memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Nah niku. Tapi nek tiga niku kok sing mimpin mboten sae, ya. Ini contohnya mboten sae, akhirnya yang menjadi pemimpin ini akan menjerumuskan, merugikan. Maka sekali lagi tokoh idola itu penting, dan idola yang dianjurkan adalah orang-orang yang alim untuk menjadi panutan kita. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang menjauhi ulama, ya, itu sulit akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Ya. Jadi karena para ulama itu baik langsung maupun tidak, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang alim, kita akan mendapatkan kebaikannya. Minimal kita menyaksikan tutur kata yang baik, sikap perbuatan yang baik. Ya. Walaupun sekarang ulama itu memang tidak semuanya seperti itu. Tenggene kitab Dzurratun Nasihin menika dipun terangke ulama niku wonten 3, nggih, wonten 3. Ada ulama dunya, ulama dunia, orientasinya materi. Ya, kalau dia punya hasil dari ilmu yang dimiliki, maka dia semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Nek mboten ndugekne napa niki hasil, ya, berupa harta benda, uang dan sejenisnya, dia tidak mau melakukan. Itu ulama dunia. Ada ulama usu, ya, ulama yang buruk nih wonten, ilmune kathah, ilmu agamanya luas, tapi dia ilmunya hanya untuk mengadu domba, untuk menyombongkan diri, untuk riya, pamer dan seterusnya. Itu ulama yang ulama yang buruk. Nah, sing nomor 3, ulama sing sae, ulama ulillah, ulama yang seluruh aktivitasnya hanya bertujuan untuk memperoleh ridho Allah. Lah niki nggih. Dados nek kalih niku wau sing ulama ulama dunia dianggap itu bukan seorang alim. Seorang alim itu ilmunya selalu mengarah kepada keridhaan Allah, tidak menghujat, tidak menghina, ya. Orang yang alim membimbing, mengajak untuk menuju jalan yang benar. Lah niki ingkang dipun maksud, ya, ulama di sini adalah ulama yang baik tentunya, tidak sekedar orang yang punya banyak ilmu. Sakniki niku ilmu mboten angel niku, nek kados riyin harus belajar dengan tekun. Sekarang banyak ilmu di Google itu banyak sekali. Apalagi sekarang pemerintah menganjurkan anak-anak sekolah untuk menjadikan AI sebagai sumber pembelajaran. Niku jenengan takon nopo mawon dijawab teng mriku. Ini saged di-download menika nggih. Kula ngimpun mrakteke niku, ya. Semua pertanyaan dijawab langsung dengan sumber-sumber data yang akurat. Misalnya golek ilmu boten angel niku, ya. Tapi untuk, ya, memberikan sikap yang baik, keteladanan yang bagus, keikhlasan yang, ya, sempurna itu tidak mudah, ya. Jadi saniki kula panjenengan kedah hati-hati, carilah sosok orang yang dapat dijadikan untuk teladan kita menuju pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa niku nate pidato kepada rakyatnya, wahai rakyatku, siapa orang yang paling pandai di antara kamu sekalian? Maka semua rakyat menjawab, tentu saja engkau, wahai Nabi Musa, yang punya banyak ilmu. Dan iki Nabi Musa yang mengakui pancen nggih piyambake kathah ilmune, mengiyakan. Tapi Allah menegur, aku punya seorang hamba yang ilmunya melebihi dari ilmumu. Ketaatannya, ibadahnya melebihi dari ibadahmu. Dia berada di pinggir pantai, di samudra, maka carilah dia.
Akhirnya Nabi Musa langsung mencari teman, kawan, menyiapkan perbekalan, walaupun bertahun-tahun lamanya dia ingin menemukan sosok yang dimaksud. Penasaran Nabi Musa, siapa itu? Lalu dia pergi menyusuri lautan. Ternyata ditemuilah dia di Samudra Mediterania, yaitu terus menyusuri sampai sana. Itu ada 2 laut bertemu, laut yang warnanya airnya jernih biru dan sebagian keruh serta kuning. Ya, itu memang sampai sekarang ada laut itu. Ya. Jadi laut 2 warna itu ada, dan itu tidak campur. Ada batas yang membatasi antar keduanya, dan ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Akhirnya ditemuilah dia. Kisah berikutnya itulah Nabi Musa mendapatkan guru spiritual yang bernama Nabi Khidir alaihi salam. Itu kan kisahnya tenggene surat napa menika Al-Kahfi. Al-Kahfi nggih menika nggih. Jadi itu kula panjenengan kedah nggadahi guru spiritual yang menuntun diri kita, rohani kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nggih, niki 3. Ingkang nomor 3 sakmenika ya, orang yang dianggap celaka itu wasolatuhu liwahdihi. Salate niku senengane ijen, boten purun jamaah, padahal omahe cedhak masjid. Nek cara Nabi biyen, wong-wong sing cedhak masjid krungu azan kok mboten salat teng masjid, niku lakukan salatmu, saya akan mengumpulkan kayu bakar dan rumah-rumah mereka akan saya bakar. Niku cedhak masjid krungu azan mboten teng masjid, serius ini tidak boleh. Bahkan orang itu tidak dipandang sah salatnya jika tidak di masjid. Wonten hadis ingkang kados ngoten. Mula niki salat jamaah nek kula panjenengan boten wonten udzur, tidak hujan, tidak sakit, tidak sedang dalam bepergian perjalanan, ya, kita berada di rumah, maka salatlah secara berjamaah, dan banyak hadis menerangkan berlipat 25 atau 27 derajat. Artinya apa ini? Kita diharapkan untuk bersosialisasi. Padahal salat ning omah yo dilakoni, syarat rukun terpenuhi, tapi kenapa masih kurang utama? Keutamanya berjamaah, karena jamaah ini kita akan mendapatkan banyak hal dalam sholat berjamaah itu. Niku wonten setunggalipun penelitian, nggih, kula maos tenggene artikel niki, penelitian itu dilakukan, ternyata orang-orang yang tidak mau berkumpul, ya, suka menyendiri, melamun sendiri, itu termasuk orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan nanti usia tuanya itu mudah pikun. Niku kula waca sak teruse, kenapa mudah pikun? Karena panca indera kalau sendirian tidak berfungsi secara aktif. Mata kalau sendirian tidak seperti nek kula dengan kumpul, pedhok teman ini, kanca niki, kita secara tidak langsung berpikir, dan itu akan mengasah otak terus aktif. Tapi nek dhewean onone ngelamun, ya, maka otak tidak menjadi aktif. Kalau terus-menerus itu akan menyebabkan nantinya mudah pikun. Itu sebuah penelitian, ya. Kenapa kita semuanya dianjurkan sholat berjamaah? Ternyata kados kula panjenengan menawi mirsani wonten demo, unjuk rasa. Itu nek dilakoni nggur wong 5 tok misale, apa meneh kok wong 1 demo tenggene istana mereka ora digubris wong siji. Tapi nek sak RT, sak perumahan kali indah diperhitungkan. Ya. Kula jenengan menawi teng tanah suci, ya, maca talbiyah sepanjang jalan kan nek teng mriki biasa. Tapi kalau di sana semua orang membaca, gemuruhnya talbiyah membuat hati kita bergetar. Niku nek kathah ngoten niku. Dzikir dhewe la ilaha illallah, la ilaha illallah biasa. Ya getaran ada kecil, tapi kalau semasjid ini barisnya rapi, la ilaha illallah dengan kompak, merinding kita, ya. Lho niku lho. Mulane salat jamaah niku wonten sirinipun, rahasianya.
ya, bersama-sama menghadap Allah, takbir dilakukan, semuanya menjaga kekhusyuan, itu akan menimbulkan energi aura yang positif. Dan ini, jadi keuntungannya sangat banyak, di samping memperkuat silaturahmi, ya ini adalah bisa membangkitkan semangat kita di dalam berbuat kebaikan. Mula niki sholat jamaah ini sangat dianjurkan nek kula panjenengan tergolong orang-orang yang lawan katanya sakiun saidun, ingin bahagia. Kalau sakiun celaka, saidun bahagia, maka mari kita wujudkan untuk terus-menerus menjaga sholat berjamaah. Ya, di samping pahalanya besar, manfaat faedah yang lainnya pun sangatlah banyak. Ini antara lain, jadi 3 hal mari kita lakukan supaya kita tidak tergolong orang-orang yang celaka, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Menika antawisipun, mbok menawi wonten pertanyaan-pertanyaan, monggo kalih nganggo akhir wekdal sampai isya nggih, monggo. Monggo niki mun meh khatam 2 bab lagi, itu bab niki mun khatam nggih, alamatus syirki khatam, kantun kalih nggih, diawet-awet niki nggih. Mengke sak badane niku tasih kalih bab. Kemudian khatam seluruh kitab ini. Masih ada 2 bab besar. Faslun fil ad'iyah, itu fasal yang menjelaskan tentang doa-doa. Faslun fi fununi syatta, ya. Ini pasal yang menjelaskan tentang berbagai hal yang belum dibahas. Tinggal 2 itu khatam kitab ini. Tapi nanti yang paling urgent untuk kita segera action adalah apa yang dapat kita amalkan dari yang kita pelajari. Jadi ini harus kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini untuk menjadikan bagian dari kepribadian kita. Wong langsung aturke nek kitab ini mboten angel dipahami, sangat mudah, sekali baca langsung paham. Ya. Bahkan sudah sering kita mendengar nasihat seperti ini. Tapi yang sulit adalah bagaimana supaya kita ya bisa mengamalkan pesan-pesan Rasulullah yang ada dalam kitab ini. Nah, itu yang agak berat di situ, nggih. Monggo wonten pertanyaan, Pak Gaji, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yai sudah menjelaskan secara jelas bahwa salah satu di antaranya kita tidak boleh jauh-jauh dari ulama. Ya. Jauh-jauh dari ulama ini dalam arti ditafsirkan secara fisik atau ajaran. Jadi apakah kita harus mendekat secara fisik atau mendekat secara ajarannya atau dengan segala tausiahnya kita selalu terngiang dimanapun kita berada. Jadi mungkin jarak boleh jauh, tapi ajaran kemudian tuntunan kemudian tausiah tetap kita pegang teguh. Ini mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tentang mendekat pada ulama atau tadi di sini jauh dari ulama itu cirinya orang yang celaka. Apakah jauh atau dekat ini diukur fisiknya, sering ketemu atau menjauhi, tidak pernah ketemu, atau mungkin ilmunya? Dua-duanya. Ilmu harus kulon jenengan nglampahi napa mawon kedah kemutan napa nasihatipun para alim tentang yang sedang kita kerjakan. Lah niku jangan sampai aktivitas kita, pekerjaan kita ya istilahipun melanggar syariat. Ya, nek mun niki Pak Yai nika, Pak Alim nika nate paring dawuh ngeten-ngeten, kula panjenengan nek kemutan ngeten insyaallah kita akan menjadi lurus dalam aktivitas kita. Niku cara ilmu harus niku. Nah, cara fisik nggih menawi saged ngoten, kala riyin pun nate diterangke nggih. Nek kula panjenengan 40 dina ora nate ketemu para ulama, ya. Niki bab napa riyin nate niku mengke kula padoske nggih. Niku kula panjenengan termasuk orang-orang yang lalai, nggih. Lah carane pripun? Mulane kados niki panjenengan derek pengajian Ahad pagi wonten masjid niki, paling tidak sudah mendekat.
Ora ana 40 dina wis terisi niku niki panjenengan kumpul iki wis 2 kali wis rapet niki punan. Tapi nek 40 dina mboten nate kepanggih, dikhawatirkan kita akan lupa dengan nasihat-nasihatnya. Lah niku. Nah niki, secara fisik itu beda dengan napa niku wau. Istilahipun namung amaliyahipun ilmunipun niku benten nggih. Jadi secara fisik itu pertemuan itu kados sak menika nggih. Nek kula panjenengan belajar lewat YouTube niki nate ditangletke Pak Nurholis nika nggih. Dengan belajar seperti ini lebih baik mana ya. Secara YouTube ilmu kita dapat. Tapi secara langsung ya, secara langsung hadir ngeten menika enggak ada keutamaan yang lain. Yaitu ada sirinya juga. Kula panjenengan teng majelis ngeten menika malaikat datang, malaikat mendoakan untuk kebaikan kita. Bahkan kula niki didongakne iwak-iwak sak donya niku do ndongakne termasuk ikan dimanapun mendoakan orang-orang yang sedang ya, menyampaikan ilmu. Lho niku sirinipun ya. Belum lagi aura, energi, kebaikan orang yang sedang menyampaikan kebenaran itu akan langsung menjadi transfer bagi orang yang hadir. Lho niku mulane Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an sinten mawon ingkang lewat teng madrasahku mamma fi madrasati illa khaffafallahu azab yaumal qiyamah. Sing sapa lewat mawon teng masjid madrasahku besok teng akhirat piyambake saged diringanke azabipun. Lho niku hanya lewat lho niku. Tapi lewat di sini maknanya tidak sekedar ki madrasah lewat ngarepe pula mboten ngoten. Maksudnya lewat ya pernah nderek belajar sithik-sithik niku lho. Ngoten niku teng manakib disebatke. Lah mula kados kula panjenengan winginane zaman Covid kan ada pembelajaran lewat daring ya. Ada yang di luar jaringan Pak Pri nggih. Luring wonten, daring wonten. Niku benten hasilnya beda. Anak-anak bisa belajar lewat HP online akhirnya lewat WiFi. Banyak orang pasang WiFi itu beda dengan kalau anak itu hadir di sekolah. Benten. Ya Mbak bisa menyaksikan gurunya itu sudah pelajaran tersendiri. Ya, bukan sekedar pengetahuan, tapi sosok guru itu akan diserap. Bagaimana sikap perilakunya, bagaimana energi yang dikeluarkan untuk mencintai anak didiknya, itu sesuatu yang tidak dimiliki kalau tidak ketemu. Mulane universitas terbuka yang jarang ketemu karo tutore dosa ini benten kalian ingkang ditunggu nih benten ya. Nika antawisipun nggih dados menawi saged nggih kali-kali ya panjenengan pun mriki rutin setiap Ahad pagi itu sudah ya memenuhi suatu syarat kita tidak melupakan orang-orang yang alim. Ngoten nggih. Wonten malih sanesipun? Monggo Pak Asi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang riya. Jika seorang di dalam melakukan amal kebaikan itu pada saat melaksanakan dengan hati yang riya begitu. Tapi kemudian hari seiring dengan peningkatan ketakwaan dan keimanannya orang tersebut menjadi sadar, oh kemarin saya kok melakukan amal kebaikan dengan mengharap ujian dari selain Allah. Nah ketika sadar itu kemudian mengoreksi apakah amal kebaikan yang sudah dilakukan itu mendapatkan pahala atau bagaimana. Ya, dan pertanyaan berikutnya sebaliknya, jika pada saat melakukan amal kebaikan itu dengan ikhlas, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi suatu ketika bertemu dengan teman sejawatnya misalnya, kemudian cerita saya pernah melakukan begini-begini. Nah, apakah itu kemudian pahalanya yang kemarin itu dilakukan secara ikhlas itu bisa menjadi hilang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sirozak. Niki wonten pertanyaan ini memang rada ribet ya. Jadi ikhlas maupun riya itu tidak hanya dalam satu saat, Misalnya kula infak 100.000, sakniki ikhlas banget ya. Kemudian lain waktu wonten ingkang tanglet Pak jenengan kok hebat menek infak kok paling kathah dhewe. Lah kula wis mulai
berubah niki ngeten niki. Berubah menjadi bangga yang lanjut pada riya, ya, ujub. Nah, ngeten iki pripun niki? Padahal amalnya sudah kemarin-kemarin ikhlas. Semacam ini tetap akan berpengaruh terhadap amal yang telah kita lakukan. Itu kalau amal itu sudah bagus kemudian ada yang buruk, maka keburukan ini akan berpengaruh. Contohnya riya niku berpengaruh pada amal yang kemarin-kemarin baik, ya. Tapi ini tidak berlaku bagi sebaliknya. Kula salat sakniki ikhlas khusuk rak karuan. Misalnya kula salat sing niki sing contoh berikutnya. Mboten ikhlas, mboten napa? Mboten khusuk, ya. Engko bar salat aku salat tek ngono wis tak khusuk-khusukne kae mau sing anu wis dianggep napa sae sedaya niki mboten saged. Jadi mboten berlaku bagi sebaliknya. Kalau amal itu sudah terlanjur baik, kemudian timbul hal-hal yang menjadikan riya, amal itu bisa rusak. Tapi kalau amal itu buruk sudah kecatet mboten sae. Walaupun dia punya maksud baik, ini tidak bisa menjadi perbaikan amal itu. Dan niku dados benten niku antawisipun amal pertama yang baik, kemudian ada gangguan riya, ujub, sum'ah, ya ini menjadi rusak amalnya. Amal yang sudah riya, aku wis nglakoni ini wis niate ora apik, pancen ya menehi pengen didukung, menehi pengen dibales, niki niate pun mboten sae. Ya. Walaupun nanti dia akan memperbaiki itu karena niat awalnya sudah rusak, ini sulit untuk menjadikan amal itu baik karena amal itu dinilai dari awal dia melakukannya. Kadang-kadang ngeten, contohnya ngeten, nek kula jenengan pikantuk musibah niku sing apik kan menerima musibah dengan ridho. Mboten ikhlas nek nampa musibah jenenge ridho. Nek saking Gusti Allah ke kula jenengan diterima dengan ridho. Tapi nek amale kula jenengan teng Gusti Allah ikhlas niku benten panggenanipun. Terus nek misale kula jenengan dipun paringi ujian cobaan kita tidak ridho, ya, misalnya berkeluh kesah, niki pun sikap boten sae. Lah tapi nek sesuk bareng dipikir-pikir, aku ora ridho ya tetep ngene, tetep kelangan. Wis nek ngono tak ridhoni. Lah ngeten iki boten saged. Soalnya amal niku dinilai dari awal dia melakukan niku. Itu kalau sesuatu yang sudah rusak atau buruk, ya. Jadi keburukan dari amal itu tidak bisa diperbaiki dengan niat berikutnya karena saat dia melakukan keburukan itu sudah menjadi amal yang rusak. Berbeda dengan amal yang baik tadi, ya. Amal sing wis api, ya, niki kemudian diganggu dengan teman tadi akhirnya menjadi riya, sombong. Lah sing apik menjadi rusak akhirnya. Jadi niku konsekuensi dari amal perbuatan yang buruk seperti itu, ya. Karena keburukan itu sudah langsung masuk. Misalnya sing ekstrim meneh, ya, orang mencuri atau membunuh atau mungkin berzina, ya. Niku setelah itu dia menyesali itu, ya. Tapi hukum yang diterapkan Allah kalau berzina kan harus dipukul 100 kali misalnya, ya, dan dia belum mendapatkan itu, ya. Dia membunuh misalnya harus dihukum kisos, dia belum mendapatkan itu. Kalau dia menyesali ingin memperbaiki dari perilaku yang sudah rusak ini sulit. Jadi harus diatasi dulu dengan mendapatkan hukumannya dan dia kemudian bertaubat seperti itu. Terus nek kesimpulannya, nek amal sae kemudian diganggu dengan niat yang tidak baik, ya, walaupun kemarin ikhlas, sekarang tidak lagi ikhlas, ya, karena ada beberapa pertimbangan tadi, maka amal seperti ini bisa rusak. Tapi nek amal pertama wis kadung rusak, itu nggak bisa diperbaiki niatnya, karena sekali amal rusak, ini tempatnya sudah di catatan yang buruk, kecuali itu perbuatan yang tidak berkait dengan infak, sedekah, salat maupun yang lain. Contohnya adalah kesalahan. Nek kula jenengan melakukan kesalahan kemudian tobat itu lain persoalan, ya, lain persoalan.
Jadi tobat kita tetap bisa memperbaiki keburukan. Tapi kalau jenis amal, contohnya ya sholat ora khusyuk, terus dengan kulon dandani sak bare sholat wis mau wis tak khusyukne saiki. Pokoknya madhepe ya krana Gusti Allah, sujute krana pasrah Gusti Allah. Ya, niki memperbaikinya setelah itu belum bisa menjadikan sholat yang tidak khusyuk tadi menjadi sholat yang khusyuk, mboten saged. Ya, makanya awal kita melakukan hal-hal baik ini niat itu menjadi panduan. Niat menjadi panduan. Ya, mulane sampai bab pertama tenggene hadis arba ini bab niat. Ya. Setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Itu dibahas pertama karena ini menjadi satu prioritas amal itu menjadi diterima oleh Allah. Jangan sampai mulai awal niat sudah ada hal buruk, contohnya riya, untuk sum'ah, untuk ujub. Saya sholat karena riya, ini sudah ditolak itu. Tidak bisa diperbaiki setelah sholat itu. Ya, kecuali kita bertobat dan akan melakukan kembali dengan yang lebih baik. Wonten Pak Kasih ya, berarti wonten kalih nih. Niki pun anten dereng nih jam 7 Pak Muji. Tasih wonten monggo singkat nggih. Oh, kae ngono nggih. Pak Bambang nggih monggo. Waalaikumsalam. Sholat di rumah bersama istri, Ya. itu apakah ganjarannya seperti sholat berjamaah seperti di masjid, Pak? Ya. Terima kasih. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah sholat berjamaah dengan istri di rumah sama dengan sholat berjamaah di masjid? Berbeda. Walaupun di sana juga termasuk sudah jamaah, sudah mendapatkan 25/7, tapi berbeda. Bedanya apa? Ya, kulon jenengan berangkat ke masjid, sudah wudhu ya, saking dalam sudah wudhu, berangkat melangkah ke masjid, niku langkah panjenengan pun dianggap sholat. Satu langkah menghilangkan keburukan, satu langkah akan meningkatkan derajat kebaikan. Niku wonten hadis ngoten. Lajeng panjenengan mlebet masjid niki nggih, panjenengan kentil wong maghribe dereng azan, panjenengan pinarak mawon iktikaf selama panjenengan duduk sudah dinilai sebagai sholat. Menunggu sholat pahalanya setara dengan sholat. Ba'da sholat panjenengan dikir-dikir niku nggih dianggap punya pahala sholat dan mendapatkan doa malaikat Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dengan syarat tidak batal wudu dan tidak membicarakan persoalan duniawi. Dan itu tidak berlaku di rumah. Lho niku bentene nggih. Bentene ngoten niku. Semakin banyak jamaah kata Rasul semakin bagus, padahal di rumah hanya berdua. Maka keutamaan-keutamaan lain tidak didapatkan jika kita sholat berjamaah di rumah. Ngoten dados benten nggih Pak Bambang. Sampun cekap nggih Bu Rohmi mungkin tenganu Bu Rohmi. Tenggene grup mawon pertanyaane mengke kula jawab lewat grup nggih. Kersane mangke saged nyemak teng grup sanesipun nggih. Niki pun mancing wekdal Isya nggih. Kados pun cekap monggo kita akhiri kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.